Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya. Kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib, pasal sesuatu yang mewajibkan mandi. Ya. Bagian selanjutnya intinya ya. Saya lupa bagian yang keberapa. Langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa minal mustaraki inzalul mani. Nah, ini nanti ya, kita bahas nanti. Wa minal mustarak, di antara hal yang dialami oleh laki-laki dan perempuan adalah inzalul mani, keluarnya mani. Nah, di sini tafsiran dari inzalu adalah ai khuruju, ya, keluarnya mani. Min syaksin, dari seseorang, bi ghairi ilajin, disebabkan bukan tanpa memasukkan hasyafah ke farji, ya. Pokok intinya kalau keluar mani meskipun hasyafah itu tidak masuk ke farji itu tetap harus wajib mandi, ya. Wa in qalla al maniyu, meskipun maninya itu sedikit. Ka qatratin, contoh sedikit itu seperti maninya itu satu tetes, ya, atau qatrah kan artinya tetesan, ya. Berarti satu tetes. Nah, kemudian kondisi maninya itu walau kanat ala launid dami. Meskipun satu tetes mani tadi itu warnanya itu seperti warna darah, ya. Tapi berhubung punya ciri-ciri seperti mani, yaitu dia itu kental, kemudian lengket, ya. Meskipun warnanya itu seperti warna darah, kalau ciri-cirinya lengket dan kental itu tadi, maka ya itu tadi tetap wajib mandi. Nah, itu yang akan kita i'rabi di video kali ini. Ya, meskipun ciri-cirinya masih lanjut ya, walau kan al-khariju sampai selanjutnya itu panjang, cuman kalau saya taruh semua di video ini itu terlalu lama durasinya. Jadi saya ambil ciri-cirinya yang itu dulu. Jadi langsung kita masuk ke pembahasan i'rabnya. Wa minal mustaraki. Nah, ini wa minal mustaraki ini wawunya kalau kita hanya baca matannya saja, ya, kalau bacanya matan berarti iltiqaul khitanaini wa inzalul mani. Semestinya seperti itu. Nah, kalau kita baca matannya saja, maka wawunya ini adalah wawu ataf. Diatafkan ke lafadz iltiqaul khitanaini. Ya. Kemudian yang lafadz inzalul mani itu dibaca rafa, ya, karena posisinya sebagai ma'tuf dari lafadz yang dibaca rafa. Nah, berhubung yang kita baca ini adalah syarah, ya, yang kita baca ini adalah syarah, maka wa minal mustaraki inzalul mani di sini ini bisa dua, ya, tergantung kalian pilih yang mana. Ini bisa menjadi wawu ataf, ya, karena mau bagaimanapun ketika dibaca matanya itu menjadi wawu ataf, atau menjadi wawu istinaf karena sudah beda pembahasan. Kemarin pembahasannya itu seputar yang iltiqaul khitanain. Sekarang itu bukan iltiqaul khitanain, melainkan hurujul mani. Nah, gitu. Terserah kalian pilih yang mana. Selanjutnya minal mustaraki. Ini adalah khobar muqaddam, ya. Nah, di sini khobarnya berupa jar majrur, ya. Huruf jarnya min, majrurnya adalah lafadz al mustaraki yang berupa isim mufrad, sehingga di sini tanda jarnya menggunakan kasrah, ya. Minnya punya faedah litaba'id, ya, sebagian. Kemudian al-mustarak segotnya adalah isim maf'ul dari istaraka yastariku fahuwa mustarikun wadaka mustarakun. Selanjutnya inzalul mani ini menjadi mubtada, atau kalau kita pakai referensi kitab-kitab yang ada i'rabnya, maka di sini yang menjadi mubtada adalah inzalu saja, ya. Yang al-mani itu menjadi mudhof ilaih. Tapi berhubung di sini redaksinya itu inzalu, kemudian nggak langsung al-mani, melainkan di situ ada makna atau tafsiran dari inzalu, maka ya sudah, di sini inzalu adalah mubtada. Tapi di sini juga posisinya sebagai mudhof, ya. Di sini untuk senggot dari inzalu adalah masdar dari anzala yunzilu, ya. Artinya bukan menurunkan tapi keluar, ya. Makanya kalau dalam istilah nuzul Quran itu nggak ada yang pakai redaksi inzalul Quran, karena mau bagaimanapun redaksi inzal itu sudah menjadi menjadi sesuatu yang menunjukkan mani keluar, bukan
diturunkan ya. Makanya redaksinya itu pakai nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, bukan inzalul Quran gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ay khuruju ya, tidak ditanwin tapi domah biasa. Ay khuruju ay merupakan huruf tafsir. Khuruju adalah tafsiran kepada lafaz inzalu, dan di sini khuruju juga sama singkatnya berupa masdar dari kharaja yakhruju. Selanjutnya al-maniyi ini adalah mudhof ilaih ya, mudhof ilaih dari inzalu, dibaca jar, tanda jarnya menggunakan kasrah ya, sebab al-maniyi ya, al-maniyi adalah isim mufrad. Selanjutnya min syakhsin ini adalah jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah lafaz syakhsin yang berupa isim mufrad ya. Untuk singkat dari syakhsin adalah isim jamid gitu. Selanjutnya bi ghairi ilajin. Oh ya, untuk min ya, minnya di sini punya faedah bayanul jinsi. Maninya itu berasal dari seseorang ya, dari jenis seseorang. Selanjutnya bi ghairi ilajin. Ini jar majrur lagi, huruf jarnya ba. Untuk majrurnya adalah lafaz ghairi ikhrajin, ghairi ilajin yang berupa idhofah ya, ghairi sebagai mudhof, ilajin sebagai mudhof ilaih itu. Untuk ghairi di sini dia wajib diidhofahkan ke kalimat lain, kemudian ilaj adalah masdar dari alaja yuriju ilaj. Dan untuk baknya di sini punya faedah sababiyah ya, disebabkan tanpa adanya masuknya hasyafah gitu. Selanjutnya, nah ini yang harus kalian perhatikan ya. Wa in qalla al-maniyu. Ya. Wa in qalla al-maniyu, wawnya adalah waw haliyah, kemudian in qalla al-maniyu ini adalah hal. Hal dari mana? Hal dari al-maniyi yang tadi, yang inzalul maniyi itu ya. Sehingga jumlah inqalla al-maniyu ini ya, jumlah ini bukan satu per satu lafaz ya, tapi jumlah inqalla al-maniyu ini fi mahalli nasbin, karena posisinya sebagai hal dari al-maniyi. Nah, baru kalau innya ini kita perjelas satu persatu, innya di sini bukan in syartiyah ya, tapi in mukhaffafah minasakilah. Nah, saya kepikiran ini, itu saya bandingkan dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Ini di surat Al-Baqarah ayat 198. Nah, di sini diterangkan, ini di kitab I'rab Quran ya, I'rab Quran. Ini kalau di kitab saya, ini kitabnya PDF sih. Ini di halaman halaman 262 itu untuk ayatnya. Kemudian untuk penjelasan i'rabnya ini di halaman 264. Di sini diterangkan yang wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Wawnya adalah waw haliyah. Ini saya sertakan screenshot ya biar kalian baca sendiri. Wawnya adalah waw haliyah, kemudian yang in di sini adalah in mukhaffafah minas sakilah. Waqad taqaddama hukmuha idza khufifat ya. Ya, di sini kemudian saya samakan dengan redaksi ini wa in qalla al-maniyu. Jadi wawnya waw haliyah, innya adalah in mukhaffafah minas sakilah. Nah, untuk penjelasan lengkapnya bagaimana, ini masih belum berani saya jelaskan secara gamblang karena saya juga perlu membaca ini lebih lama lagi ya, lebih mendetail lagi, biar nanti ketika suatu saat saya bikin video lagi dan saya menemukan redaksi yang hampir-hampir mirip seperti ini, itu bisa saya jelaskan. Kalau sekarang saya khawatir masih belum paham secara mendetail, nanti saya jelaskan malah khawatir salah ya. Jadi intinya itu, wawnya waw haliyah, innya adalah in mukhaffafah minas sakilah. Kemudian selanjutnya qalla adalah fi'il madhi ya, jelas qalla ya, ilu. Ini adalah bina mudhoaf ya, jelas. Kemudian al-maniyu menjadi fa'il dari qalla, dibaca rafa ya, jelas. Selanjutnya kakotrotin, qafnya diharokati pakai fathah qafnya ya, bukan kakutroh tapi kakotroh. Ini jar majrur, huruf jarnya kaf, majrurnya adalah lafaz qatratin yang berupa isim mufrad, sehingga qatratin di sini tanda jarnya sehingga di sini lafaz qatratin tanda jarnya menggunakan kasrah gitu ya. Selanjutnya walau kanat ala launid dami. Nah, redaksi ini juga sama, saya perbandingkan dengan ayat Quran yang ini.
Ini lagi-lagi di kitab I'rabul Quran. Untuk yang sekarang itu adalah di jilid yang kedua. Ini menjelaskan surat An-Nisa juz 5. Untuk ayatnya adalah ayat 78. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun engkau berada, engkau akan menerima kematian atau kematian pasti akan menjemputmu. Meskipun engkau berada di dalam benteng yang sangat tebal. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun. Nah, ini juga sama, walau kanat ala launid dami, meskipun tetesan mani tadi itu warnanya seperti darah, meskipun. Nah, kemudian di sini diterangkan untuk wawnya adalah waw haliyah, kemudian lau adalah huruf syarat, lau syartiyah. Ya, ini juga saya sertakan screenshotnya, kalian bisa baca sendiri. Nah, kemudian redaksi ini juga saya samakan, wawnya adalah waw haliyah, lau kanat ala launid dami, jumlah ini, ya, jumlah ini semua menjadi hal. Hal dari mana? Hal dari qatrah, ya, bukan hal dari almani, tapi hal dari qatrah. Nah, kalau halnya ini kita perjelas satu persatu, launya merupakan lau syartiyah atau lau huruf syarat. Tapi lau huruf syarat ini tidak menjazmkan sama sekali, ya. Kemudian kanat di sini adalah fi'il syarat, ya. Meskipun kanat itu adalah fi'il naqis, berarti dia punya amal tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kemudian untuk isimnya kana adalah tak taknis sakinah di situ. Kanat itu menjadi isimnya kana. Nah, selanjutnya ala launid dami, ini adalah jar majrur, huruf jarnya ala. Majrurnya adalah lafaz launid dami yang berupa idhofah, launi sebagai mudhof, ad-dami sebagai mudhof ilaih. Dan di sini jar majrur ini punya ta'alluq atau hubungan dengan khobarnya kana yang dibuang. Ya, sama seperti redaksi yang walau kuntum fi burujim musyayyadah tadi, ya. Jadi di sini yang menjadi khobarnya kuntum atau khobarnya kana, ya, itu dibuang. Jadi pada redaksi wa fi burujin itu muta'alliqani bimahdhufi khobari kuntum. Ya, lafaz fi burujin itu keduanya itu punya ta'alluq dengan khobarnya kuntum yang dibuang. Itu. Ya, biasanya khobar yang dibuang itu ya enggak jauh-jauh dari maujudan, ya. Kemudian mustaqiron itu ya wa ahbaru bidorfin au biharfijar nawi maknaka inin awistaqor, itu baitnya. Jadi intinya kalau khobarnya itu berupa dhorof atau jar majrur itu mengira-ngirakan makna istaqarra atau mustaqirun, ya, intinya, atau maujudun atau kainun. Pokok intinya yang itu-itulah, ya, kalian tahu sendiri. Nah, kemudian tadi lau kanat ala launid dami, launya kan lau huruf syarat. Ya. Pertanyaannya, mana jawabnya? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Nah, jawabnya ini dibuang. Sama seperti ayat yang walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di sini jumlahnya dibuang. Pada redaksi wa jumlatu jawabi syarti, jumlah yang menjadi jawabnya syarat itu mahdhufatun, dibuang. Yang dalla 'alaiha ma qablaha, yang mana menunjukkan jumlah yang menjadi jawabnya syarat tersebut adalah redaksi sebelumnya. Nah, begitu juga dengan redaksi ini, walau kanat ala launid dami, meskipun tetesan tadi itu warnanya seperti darah, itu adalah syaratnya. Kemudian jawabnya adalah sumia maniyan, maka itu tetap disebut sebagai mani. Nah, itu untuk jawabnya. Menurut saya, ya, setelah saya baca-baca, mungkin kalian bisa tanyakan hal ini kepada kiai kalian atau guru kalian. Kalau kalian nggak yakin dengan penjelasan saya mengenai jawab yang dibuang ini, silakan kalian tanyakan, dan saya lebih senang dengan hal tersebut. Jadi itu dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan insya Allah untuk bagian selanjutnya akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.